Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Ahmad Ramadan, saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya selaku moderator, saya akan memimpin presentasi kali ini. Saya dari kelompok 6, kelas informatika 4C, akan menjelaskan materi tentang algoritma brute force. Sebelum kita masuk pembahasan materi, saya akan memperkenalkan tim saya. Yang pertama ada Ani Nuryani dengan NIM 10221023. Kemudian ada Rival Nugraha dengan NIM 10221029. Kemudian ada Risna Kurniasih dengan NIM 10221045. Selanjutnya dengan saya sendiri, Raffi Ahmad Ramadan dengan NIM 10221138. Kemudian ada Upa Adawiyah dengan NIM 10221046. Dan yang terakhir dengan ada Hana Sajidah dengan NIM 10221037. Kemudian lanjut ke pembahasan. Untuk pembahasan kita ada 6 pembahasan. Yang pertama ada definisi, kemudian ada fungsi, karakteristik, cara kerja, kelebihan, dan kekurangan. Maka langsung saja untuk materi pertama saya serahkan kepada Ulfa Hadawiyah. Padanya saya persilahkan. Materi pertama yaitu definisi brute force merupakan sebuah pendekatan yang lempeng untuk memecahkan suatu masalah, biasanya didasarkan pada pernyataan masalah dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas. Selanjutnya materi kedua yaitu fungsi algoritma brute force. Yang pertama ada pencarian solusi optimal, yang kedua validasi dan verifikasi data, yang ketiga uji coba dan pengujian, yang keempat analisis kompleksitas algoritma, yang kelima pembelajaran mesin. Yang pertama pencarian solusi optimal. Algoritma brute force digunakan untuk menemukan solusi optimal dari segi keakuratan. Dalam algoritma ini, semua kemungkinan solusi diuji secara berurutan dan sistematis, sehingga dapat menemukan solusi terbaik dan optimal. Misalnya, algoritma brute force dapat digunakan dalam masalah optimasi seperti pencarian rute terpendek dalam graf atau pencarian kombinasi angka yang menghasilkan hasil yang diinginkan. Yang kedua, validasi dan verifikasi data. Algoritma brute force dapat digunakan untuk memvalidasi dan memverifikasi data dengan memeriksa setiap kemungkinan solusi secara berurutan. Dalam hal ini, algoritma ini membantu untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah benar dan tidak terdapat kesalahan. Misalnya, algoritma brute force dapat digunakan untuk memverifikasi kata sandi dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi kata sandi yang ketiga, uji coba dan pengujian. Algoritma brute force sering digunakan dalam uji coba dan pengujian perangkat lunak. Dalam hal ini, algoritma ini digunakan untuk memeriksa semua kemungkinan input dan output perangkat lunak untuk memastikan bahwa perangkat lunak bekerja dengan benar. Misalnya, algoritma brute force dapat digunakan dalam pengujian perangkat lunak untuk memeriksa semua kemungkinan. Keempat, analisis kompleksitas algoritma. Algoritma brute force dapat digunakan untuk menganalisis kompleksitas algoritma. Dalam hal ini, algoritma ini digunakan untuk memeriksa semua kemungkinan solusi untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, algoritma brute force dapat digunakan untuk menganalisis kompleksitas algoritma pencarian rute terpendek dalam graf. Yang terakhir, yang kelima, pembelajaran mesin. Algoritma brute force dapat digunakan dalam pembelajaran mesin untuk menemukan pola-pola dan korelasi antara data. Dalam hal ini, algoritma ini digunakan untuk memeriksa semua kemungkinan solusi secara sistematis. Misalnya, algoritma brute force dapat digunakan dalam pembelajaran mesin untuk menemukan pola-pola dan korelasi antara data dengan memeriksa semua kemungkinan kombinasi fitur pada data.
Meskipun algoritma brute force memiliki fungsi yang sangat luas dalam menyelesaikan masalah, perlu diingat bahwa algoritma ini mungkin memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan masalah, terutama jika jumlah kemungkinan solusi yang harus diuji sangat besar. Oleh karena itu, algoritma ini harus digunakan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan jenis masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Baik, untuk materi yang ketiga, yaitu ada karakteristik algoritma brute force. Ada 5 karakteristik dari algoritma brute force. Yang pertama, mempertimbangkan semua kemungkinan solusi. Yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan awal. Yang ketiga, waktu eksekusi yang meningkat secara eksponensial. Yang keempat, solusi yang optimal, tidak selalu dijamin. Yang kelima, penggunaan memori yang besar. Yang pertama, mempertimbangkan semua kemungkinan solusi. Salah satu karakteristik dari algoritma brute force adalah mempertimbangkan semua kemungkinan solusi. Algoritma ini secara sistematis mencoba semua kemungkinan solusi satu persatu hingga menemukan solusi yang paling optimal. Oleh karena itu, algoritma brute force bisa memastikan bahwa solusi yang ditemukan adalah solusi yang terbaik dari segi. Untuk yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan awal. Algoritma brute force tidak memerlukan pengetahuan awal mengenai masalah yang akan diselesaikan. Algoritma ini hanya membutuhkan deskripsi masalah dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikannya. Untuk yang ketiga, waktu eksekusi yang meningkat secara eksponensial. Salah satu kelemahan utama dari algoritma brute force adalah waktu eksekusinya yang meningkat secara eksponensial seiring dengan bertambahnya ukuran masalah. Algoritma ini menguji semua kemungkinan solusi secara berurutan, sehingga jumlah operasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya ukuran masalah. Oleh karena itu, algoritma brute force mungkin tidak efisien untuk menyelesaikan masalah yang sangat besar atau kompleks. Untuk yang keempat, solusi yang optimal tidak selalu dijamin. Meskipun algoritma brute force mencoba semua kemungkinan solusi, solusi yang optimal tidak selalu dijamin ditemukan. Karena waktu eksekusi yang meningkat secara eksponensial seiring dengan bertambahnya ukuran masalah, algoritma ini mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengevaluasi semua kemungkinan solusi. Oleh karena itu, solusi yang ditemukan mungkin tidak selalu optimal. Untuk yang terakhir, yang kelima, penggunaan memori yang besar. Algoritma brute force menggunakan banyak memori untuk menyimpan semua kemungkinan solusi yang sedang diuji. Oleh karena itu, penggunaan memori yang besar mungkin menjadi masalah jika jumlah kemungkinan solusi sangat besar. Oleh karena itu, algoritma ini mungkin tidak cocok untuk menyelesaikan masalah dengan jumlah kemungkinan solusi yang sangat besar. Untuk materi selanjutnya yaitu cara kerja algoritma brute force. Cara kerja algoritma brute force adalah dengan mencoba semua kemungkinan solusi secara sistematis satu persatu hingga menemukan solusi yang paling optimal. Berikut adalah langkah-langkah umum dari algoritma brute force. Langkah pertama dari algoritma brute force adalah membaca masukan atau deskripsi masalah yang harus diselesaikan. Misalnya, jika masalahnya adalah mencari jalur terpendek dari satu titik ke titik lain dalam sebuah graf, maka masukan yang dibutuhkan adalah informasi tentang struktur graf, titik asal dan titik tujuan. Pada tahap ini, algoritma akan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, menentukan kemungkinan solusi. Setelah membaca masukan, langkah selanjutnya adalah menentukan kemungkinan solusi dari masalah yang diberikan. Ini melibatkan identifikasi semua kemungkinan solusi yang mungkin untuk masalah tersebut. Misalnya, jika masalahnya adalah mencari kombinasi angka yang dapat dijumlahkan untuk menghasilkan suatu nilai tertentu, maka kemungkinan solusinya adalah kombinasi semua angka yang mungkin dijumlahkan untuk menghasilkan nilai tersebut.
Yang ketiga, mencoba semua kemungkinan solusi. Setelah menentukan kemungkinan solusi, algoritma brute force akan mencoba semua kemungkinan solusi secara berurutan. Ini dilakukan dengan menguji semua kemungkinan solusi secara berurutan satu persatu hingga menemukan solusi yang paling optimal. Misalnya, jika masalahnya adalah mencari jalur terpendek dari satu titik ke titik lain dalam sebuah graf, maka algoritma brute force akan mencoba semua kemungkinan jalur dari titik asal ke titik tujuan dan memilih jalur yang paling pendek. 4. Menemukan solusi yang paling optimal. Setelah mencoba semua kemungkinan solusi, algoritma brute force akan memilih solusi yang paling optimal dari semua solusi yang telah dicoba. Solusi yang paling optimal adalah solusi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk masalah yang diberikan. Misalnya, jika masalahnya adalah mencari kombinasi angka yang dapat dijumlahkan untuk menghasilkan suatu nilai tertentu, maka algoritma brute force akan memilih kombinasi angka yang menghasilkan nilai paling dekat dengan nilai yang ditentukan. Kemudian yang kelima, memberikan keluaran. Setelah menemukan solusi yang paling optimal, algoritma brute force akan memberikan keluaran berupa solusi tersebut. Keluaran dapat berupa nilai numerik, string, atau jenis data lainnya, tergantung pada masalah yang telah diselesaikan. Misalnya, jika masalahnya adalah mencari jalur terpendek dari satu titik ke titik lain dalam sebuah graf, maka keluaran dapat berupa jalur terpendek yang telah ditemukan. Baik, materi selanjutnya yaitu kelebihan algoritma brute force. Algoritma brute force memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 1. Mudah diimplementasikan. Algoritma brute force memerlukan metode pengujian secara sistematis pada setiap kemungkinan solusi yang mungkin. Proses ini relatif mudah dilakukan dan tidak memerlukan teknik atau pengetahuan khusus yang rumit. Bahkan, untuk kasus yang sederhana, algoritma brute force dapat diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman yang paling dasar. 2. Akurasi tinggi. Karena algoritma brute force mencoba semua kemungkinan solusi yang dihasilkan akan memiliki akurasi tinggi. Karena tidak ada kemungkinan solusi yang tidak diuji. Algoritma ini akan mencapai solusi yang optimal, bahkan jika memerlukan waktu yang lama untuk mencapainya. 3. Beberapa solusi. Karena algoritma brute force mencoba semua kemungkinan solusi, algoritma ini dapat memberikan beberapa solusi yang mungkin untuk masalah yang diberikan. Oleh karena itu, algoritma brute force dapat membantu untuk mempertimbangkan solusi alternatif yang mungkin terlewatkan oleh algoritma lain yang lebih kompleks. 4. Cocok untuk masalah yang relatif sederhana. Algoritma brute force cocok untuk menyelesaikan masalah yang relatif sederhana. Algoritma ini dapat diterapkan pada masalah yang berbeda-beda dan dalam berbagai bidang, termasuk matematika, teknik, sains, komputer. Karena algoritma ini relatif mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan teknik atau pengetahuan khusus yang rumit, ia dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai jenis masalah. 5. Tidak memerlukan optimalisasi. Algoritma brute force tidak memerlukan optimalisasi dalam menyelesaikan masalah, karena akan mencoba semua kemungkinan solusi. Dalam hal ini, algoritma ini kurang rentan terhadap masalah optimasi dan tidak memerlukan strategi optimasi yang kompleks. Dan algoritma brute force memiliki kelemahan. Di antaranya, 1. Kompleksitas waktu. Algoritma brute force mencoba semua kemungkinan solusi, sehingga dapat memakan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan masalah, terutama ketika jumlah data atau nilai yang dimasukkan sangat besar. Waktu yang dibutuhkan untuk mencari solusi dapat menjadi sangat lama. Kompleksitas waktu algoritma ini dapat meningkat secara eksponensial saat jumlah data meningkat. 2. Kompleksitas ruang. Selain kompleksitas waktu, algoritma brute force juga memerlukan ruang yang cukup besar untuk menyimpan semua kemungkinan solusi yang diperiksa. Jika jumlah kemungkinan solusi sangat besar, maka memori yang dibutuhkan untuk menyimpan semua solusi
dapat menjadi sangat besar. Ini dapat menjadi masalah pada sistem dengan keterbatasan memori. 3. Tidak optimal. Algoritma brute force tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal dalam waktu yang wajar. Hal ini terutama terjadi pada masalah yang sangat kompleks atau memiliki banyak kemungkinan solusi. Terkadang, algoritma ini dapat menghasilkan solusi yang memuaskan tetapi tidak optimal. 4. Tidak scalable. Algoritma brute force tidak scalable untuk masalah yang kompleks atau memiliki banyak kemungkinan solusi. Karena algoritma ini mencoba semua kemungkinan solusi, jumlah operasi yang harus dilakukan menjadi sangat besar pada masalah yang kompleks. Sebagai hasilnya, algoritma ini tidak praktis untuk digunakan pada masalah yang sangat besar. 5. Tidak adaptif. Algoritma brute force tidak adaptif terhadap masalah yang berubah atau dinamis. Algoritma ini hanya bekerja dengan baik pada masalah yang memiliki jumlah kemungkinan solusi tetap dan terbatas. Jika jumlah kemungkinan solusi berubah secara dinamis, maka algoritma ini tidak dapat mengikuti perubahan tersebut. Yang berikutnya adalah latihan soal. Untuk yang pertama bisa dilihat ada soal cerita, kemudian yang pastinya Anda diminta menyelesaikan persoalan inversi sebagai berikut. Diberikan sebuah senerai A dengan n elemen. Hitunglah jumlah inversi di dalam senerai tersebut. Definisi inversi: jika I lebih kecil J tetapi A dalam kurung I lebih besar dari A dalam kurung J, maka pasangan A dalam kurung I, A dalam kurung J disebut inversi. Contoh, A sama dengan kurung siku 19645, maka jumlah inversi adalah 5, yaitu pasangan 96, 94, 95, 64, dan 65. Tadi saya tampilkan soal cerita, maka ada pertanyaan dari soal cerita tersebut atau soal dari cerita tersebut. Pertama, hitunglah jumlah inversi dan pasangan versinya pada senarai A sama dengan kurung siku 3, kurung siku 1, 5, 4, 8, 10, 2, 6, 9, 3, dan 7. Untuk jawabannya terdapat ada 17 buah inversi. Yang pertama ada 5,4, kemudian ada 4,2, selanjutnya ada 8,2, lalu ada 10,2, berikutnya ada 6,3, lalu ada 9,3, lalu ada 5,2, lalu ada 4,3, dan berikutnya ada 8,6, berikutnya ada 10,6, berikutnya ada 9,7, lalu ada 5,3, setelah itu ada 8,3, setelah 8,3
dapat 10,9. Lalu berikutnya 10,3. Berikutnya ada 8,7. Setelah itu yang terakhir ada 10,7. Jadi total ada jumlah inversi dan pasangan inversinya pada senilai A sama dengan kurung siku 1, 5, 4, 8, 10, 2, 6, 9, 3, 7, yaitu ada 17 buah inversi. Baik, lanjut ke persoalan kedua. Di sini ada traveling single person problem atau TSP. TSP ini pengertiannya itu kita harus mengelilingi semua kemungkinan dan kemungkinan mana yang paling cepat. Nah, contohnya di sini adalah kemungkinan seseorang mengitari beberapa kota dan kembali ke kota asal dengan rute tercepat. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa kota. Ada kota A, B, C, dan D. Masing-masing di sini sudah ada jarak-jaraknya. Dan kita akan cari rute tercepat. Di sini N-nya itu adalah kotanya, dan di sini kotanya ada 4. Untuk simpul awal atau kota awalnya itu berada di kota A. Nah, untuk total jumlah perjalanannya kita bisa tentukan dengan mencari dengan menggunakan rumus ini. N dikurangi 1 faktorial. N di sini yang tadi disebutkan adalah jumlah kotanya. Kotanya ada 4 dikurangi 1 faktorial itu 3 faktorial, 3 faktorial itu adalah 6. Jadi nantinya akan ada 6 kemungkinan. Kita tuliskan di sini masing-masing. Yang pertama kita tuliskan dari kota A ke kota B, ke kota C, ke kota D, dan ke kota A kembali. Ini bobotnya berapa? Di sini dari tapi beda untuk rute pertama itu dari A ke B ke C ke D dan kembali lagi ke A. Itu jumlah bobotnya ada 45 ya. Kalian bisa lihat dari slide yang nanti disampaikan. Yang rute kedua itu ada dari kota A ke B, ke B, ke C, kembali lagi ke A. Itu bobotnya 41. Kita lanjut ke rute ketiga, itu dari kota A ke kota C, ke kota B, ke kota D, dan kembali lagi ke kota A. Bobotnya 32. Yang keempat itu ada dari A ke C, ke B, kembali lagi ke A. Totalnya itu ada 41 sama. Kita lanjut ke rute kelima. Rute kelima itu dari A ke D, ke B, kembali ke C, lalu ke A kembali.
totalnya 32. Dan yang terakhir itu ada kemungkinan BPNK itu ada dari A, BD, C, B dan B dan kembali ke A. Bobotnya itu ada 45. Nah di sini kita bisa lihat urutan dekat itu ada dua ya. Yang pertama, yang ketiga sama kelima. Nah itu adalah rute-rute tercepat yang bisa dilakukan oleh algoritma brute force. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada penutup. Baik, dicukupkan sekian pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.